Hai semua, bertemu lagi di akun saya Jalan-Jalan Bahari. Akan kasih tips ke teman-teman semua yang lagi nonton hari ini, bagaimana cara menjelajah Indonesia secara gratis. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa cari di YouTube Jalan-Jalan Bahari dan bunyikan tanda lonceng. Mungkin teman-teman berpikir bahwa cara untuk jalan-jalan dari lokasi kita, dari Selayar umpamanya atau dari Makassar, kita bisa ke pulau favorit saya yaitu Natuna. Pasti kalian berpikir bagaimana agar kita bisa sampai ke sana dengan tidak mengeluarkan budget yang sangat banyak. Tips saya cuma satu, kalian lowongan kerja di mana itu adalah favorit kalian semua. Apply di salah satu NGO, sebut saja NGO X yang membutuhkan staf lapangan, maka di situ adalah kesempatan kalian untuk mengupload dan mengajukan lokasi yang sudah kalian impikan. Dibutuhkan salah satu staf lapangan yang bergerak di bidang perikanan atau konservasi di salah satu pulau terdepan Indonesia, contohnya Natuna. Nah, kalian buka situsnya apa yang dibutuhkan. Nah, setelah itu kalian mempersiapkan diri Anda, itu adalah kesempatan kalian untuk menjelajah Natuna yang begitu indah. 17 yang lalu, tahun yang lalu, saya ingin ke tempat yang tadi, ke Natuna, tapi saya tidak mempunyai uang yang begitu banyak karena tiket dari Makassar ke Jakarta itu kurang lebih 1.500.000. Dari Makassar, dari Jakarta ke Batam itu 1,5, dan dari Batam ke Natuna itu sekitar 1,9 sampai 2 juta. Nah, kita hitung-hitung ya banyak juga. Tapi dengan cara saya mengapply di salah satu NGO internasional saat itu, saya bisa dengan gratis dari Makassar ke Denpasar, Denpasar ke Jakarta, Jakarta ke Batam, dan Batam ke Natuna itu saya difasilitasi oleh NGO tersebut. Bekerja di Natuna sebagai peneliti perikanan di salah satu NGO internasional, kerjasama dengan NGO internasional juga saat itu. NGO internasional dan NGO internasional berkolaborasi dalam satu program, namanya itu program NAN. Ya, program pendataan perikanan. Main ikan cupang saat itu, juga aktif di komunitas komunitas ikan. Di sini saya belajar tentang spesies, nama lokal ikan gapi sampai ilmiahnya, di mana gapi ternyata bukan hanya satu ekor ikan gapi, tapi dulu saya pernah peloncohin sama teman saya bahwa ikan gapi ini apalah namanya saat itu. Nah, di situ saya termotivasi untuk belajar tentang nama spesies ikan laut. Di saat itu saya masih bahwa ikan gapi black musco, ikan gapi red koi, gapi. Dan saat itu saya ditanya salah satu teman bahwa apa sih famili dari gapi itu. Nah, di situ saya, nah saat itu juga saya membeli sebuah buku ya tentang ikan. Ya, uangnya itu uangnya itu saya kumpul dari hasil penjualan ikan gapi tadi, dan saya beli salah satu buku. Ya, harganya saat itu buku untuk identifikasi ikan itu seharga 1,3 juta rupiah. Mengembangkan skill saya tentang pendampingan, tentang bagaimana cara mengidentifikasi tentang ikan, mulai dari corak sisik sampai di beberapa key identifikasi antara perbedaan Malabaricus dengan Lujanus sebae, ya, bagaimana caranya untuk membedakan. Di jenis kerapu juga, ternyata di jenis kerapu itu banyak sekali, Areolatus, Plectrophomus maculatus, Plectrophomus leopardus. Di tahun 2021 akhir, saya ingin mencoba melakukan perjalanan lagi dari Selayar tempat saya itu dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Utara, dan saat itu saya mau ke salah satu pulau yang ternama di Sulawesi Utara, Pulau Bunaken.
Nah, di situ saya mencoba lagi bagaimana saya akan melakukan perjalanan dengan gratis, dan saya juga dibayar oleh salah satu lembaga yang bekerja di Sulawesi Utara. Saya mencoba membuka sebuah email, di mana email saya itu terkoneksi di beberapa LSM atau NGO di Indonesia. Di situ saya buka dan saya mendapatkan informasi bahwa di salah satu NGO yang ada di Sulawesi Utara, NGO lokal khususnya namanya Manengkel Solidaritas, bukan salah satu fasilitator lapangan di bidang pertanian. Itu saya membuka dan mengapply sesuai yang dibutuhkan oleh lembaga tersebut, yakni fasilitator lapangan di bidang pertanian. Tapi sayang, 1 minggu kemudian saya email balasan dari NGO yang tadi yang saya sebutkan dan katakan tidak lulus di salah satu program mereka, yaitu pertanian, karena vision saya atau pengalaman kerja saya di bidang pertanian itu masih sangat di bawah rata-rata atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh NGO tersebut. 1 bulan setelah saya mendapatkan email balasan bahwa saya tidak diterima di program mereka, itu sih di pertanian, namun saya diterima di program mereka, yaitu program pendampingan komunitas perikanan, atau teman-teman bilang bahwa kelompok masyarakat pesisir atau kelompok perikanan tangkap skala kecil, di mana mereka lihat bahwa Cambang itu sepertinya cocok di program perikanan tangkap ini. Nah, saya coba menanyakan bahwa di program mereka itu, di program perikanan kecil atau program kelompok perikanan tangkap skala kecil di satu site yang mereka sebutkan, yaitu di Kepulauan Bitung, Pulau Lembeh, pesisir. Mereka membaca CV saya atau kurikulum vitae saya, bahwa dengan pengalaman dari NGO lokal yang ada di Makassar atau NGO internasional yang selama ini saya saya pernah menjadi staf lapangan di. Namun saya bertanya beberapa hal yang saya butuhkan. Jadi perjalanan saya dari Selayar ke Makassar ke Manado itu sangat jauh, membutuhkan waktu yang sangat lama ketika kita menggunakan transportasi laut. Maka saya akan ke Manado, tapi semua fasilitas seperti transportasi awal saya ke Manado itu difasilitasi, terima dan bekerja di bidang yang saya konsen, dan saya pelajari juga beberapa output mereka, beberapa keluaran output program yang mereka inginkan. Akhirnya saya bekerja di LSM atau NGO non government organisasi yang ada di Manado ini Manengkel Solidaritas. Kita adalah fasilitator atau staf lapangan. Jadi semua itu difasilitasi, mulai dari perjalanan, makan siang, akomodasi, dan khususnya juga di bidang kesehatan atau di asuransi keselamatan kerja, mereka fasilitasi. Ini buat teman-teman semua, ketika ingin melakukan traveling keliling Indonesia, jangan pernah mengeluarkan budget sendiri, tapi bekerjalah sesuai dengan vision kalian, yakni pendampingan, peneliti atau dan sebagainya. Maka kalian akan bisa mengelilingi Indonesia secara gratis. Tapi ingat, kepada teman-teman semua saya sarankan untuk tetap menanamkan ya kalian diterima di salah satu NGO, baik itu NGO lokal atau NGO internasional. Yang kalian tanamkan itu adalah kejujuran, karena kejujuran
maka kalian akan bisa kemana-mana. Salam traveler.